Kitab Aks, pasal 23. Paulus menatap para anggota sidang Mahkamah Agama itu lekat-lekat, lalu berkata, "Saudara-saudara, sampai hari ini saya selalu hidup baik di mata Allah tanpa rasa bersalah dalam hati." Lalu Imam Besar Ananias menyuruh salah seorang yang berdiri di samping Paulus menamparkan mulutnya. Tetapi Paulus berkata kepada Ananias, "Allah akan menamparkan engkau, hai orang munafik. Engkau duduk di situ untuk mengadili saya menurut hukum Taurat. Padahal engkau sendiri melanggar hukum Taurat dengan menyuruh orang menamparkan saya." Lalu mereka yang berdiri di dekat Paulus berkata, "Berani sekali kamu menghina imam besar, hamba Allah." Jawab Paulus, "Saudara-saudara, saya tidak tahu bahwa dia imam besar. Seandainya saya tahu, tentu saya tidak akan berkata begitu. Karena memang ada tertulis, jangan menghina pemimpin bangsamu." Paulus sudah mengetahui bahwa anggota sidang itu sebagian adalah kelompok Saduki dan sebagian lainnya kelompok Farisi. Jadi dia berseru, "Saudara-saudara, saya adalah orang Farisi, dan bapak saya juga seorang Farisi. Hari ini saya diadili karena keyakinan saya, yaitu bahwa orang-orang yang sudah mati akan dihidupkan kembali." Sesudah Paulus berkata begitu, kelompok Farisi langsung gempar menolak Paulus di sidang. Sampai terjadilah perselisihan besar antara kelompok Farisi dan kelompok Saduki di situ. Hal itu terjadi karena kelompok Saduki mengajarkan bahwa sesudah manusia mati tidak akan ada kehidupan kembali. Dan mereka tidak percaya adanya malaikat atau roh. Sedangkan orang Farisi mempercayai adanya semua itu. Di antara mereka timbul keributan besar. Lalu beberapa ahli Taurat yang juga anggota kelompok Farisi berdiri dan memprotes dengan keras. Kata mereka, "Menurut kami, orang ini sama sekali tidak bersalah. Mungkin benar ada malaikat atau roh yang berbicara kepadanya. Jangan sampai kita melawan Allah." Akhirnya perdebatan itu menjadi semakin panas dan berbahaya sehingga komandan batalion takut kalau Paulus akan dikeroyok oleh mereka. Jadi dia menyuruh tentaranya mengamankan Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Malam itu, Tuhan Yesus menampakkan diri di samping Paulus dan berkata, "Jangan takut, Paulus. Sebagaimana kamu sudah bersaksi tentang aku di Yerusalem, begitu jugalah kamu akan bersaksi tentang aku di Roma." Besok paginya orang Yahudi berkumpul diam-diam untuk mengatur rencana membunuh Paulus. Mereka masing-masing juga bersumpah, "Saya tidak akan makan atau minum apapun sebelum berhasil menghabisi Paulus. Biar Allah menghukum saya kalau saya melanggarnya." Ada lebih dari 40 orang yang terlibat dalam persekongkolan itu. Lalu mereka pergi kepada imam-imam kepala dan para pemimpin Yahudi untuk memberitahukan, "Kami sudah bersumpah di hadapan Allah bahwa kami tidak akan makan dan minum apa-apa sebelum berhasil membunuh Paulus. Jadi kalian atas nama sidang Mahkamah Agama, mintalah kepada komandan batalion supaya Paulus dibawa lagi kepada kalian besok. Seolah-olah kalian mau memeriksa perkaranya lebih teliti. Kami akan membunuhnya sewaktu dia dalam perjalanan ke sini." Tetapi keponakan laki-laki Paulus mendengar tentang rencana itu. Dia adalah anak dari saudara perempuan Paulus. Dia pun pergi ke markas dan memberitahukan hal itu kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah satu komandan kompi dan berkata, "Tolong bawa pemuda ini kepada komandan batalion, karena dia mau menyampaikan sesuatu kepadanya." Maka komandan kompi itu membawanya kepada komandan batalion dan berkata, "Paulus, tahanan itu memanggil dan meminta saya mengantarkan pemuda ini kepadamu. Dia mau menyampaikan sesuatu." Lalu komandan batalion menarik tangan pemuda itu dan membawanya sedikit menjauh serta bertanya, "Apa yang mau kamu katakan kepada saya?" Pemuda itu menjawab, "Orang-orang Yahudi sudah membuat rencana untuk meminta Tuan membawa Paulus ke Mahkamah Agama besok pagi.
mereka akan berpura-pura hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Tetapi Tuan, jangan dengarkan mereka. Karena lebih dari 40 orang sudah mengatur rencana untuk menyerang Paulus dalam perjalanan. Mereka sudah bersumpah untuk tidak makan dan minum sebelum berhasil membunuh Paulus. Sekarang mereka sudah siap dan hanya menunggu keputusan dari Tuan. Maka komandan itu menyuruh dia pulang dengan berpesan, "Jangan katakan kepada siapapun bahwa kamu sudah memberitahukan hal ini kepada saya." Kemudian komandan itu memanggil 2 komandan kompinya dan memberi perintah, "Siapkan 3 kelompok tentara. Pasukan berpedang 200 orang, pasukan bertombak 200 orang, dan pasukan berkuda 70 orang. Mereka harus membawa Paulus dengan aman kepada Gubernur Felix di Kaisarea. Siapkan juga beberapa kuda untuk Paulus dan segala keperluannya. Bersiap-siaplah untuk berangkat jam 9 malam ini." Lalu komandan batalion menulis surat yang isinya, "Kepada Yang Mulia dan Terhormat Gubernur Felix, salam dari Claudius Lysias. Bersama surat ini saya mengirim 1 orang tahanan bernama Paulus. Dia sudah ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan mereka bermaksud membunuhnya. Tetapi saya datang dengan tentara saya untuk menyelamatkan dia, karena saya mendengar bahwa dia adalah warga negara Romawi. Saya ingin mengetahui mengapa mereka menuduh orang ini. Jadi saya membawanya ke sidang mahkamah agama mereka. Ternyata mereka menuntut dia karena beberapa persoalan hukum Taurat mereka. Tetapi dia tidak bersalah atas sesuatu yang pantas dijatuhi hukuman mati atau hukuman penjara. Ketika saya diberitahu bahwa orang Yahudi sudah mengatur rencana untuk membunuhnya, saya langsung mengirim dia kepada Tuan. Saya juga sudah menyuruh mereka yang menuduh dia untuk memperkarakan hal itu di hadapan Tuan. Sekian pemberitahuan dari saya. Salam hormat." Maka tentara-tentara itu membawa Paulus ke kota Antipatris pada malam hari, sesuai perintah yang mereka terima. Hari berikutnya, pasukan berkuda meneruskan perjalanan dengan Paulus, sedangkan 400 tentara yang lain kembali ke markas. Ketika 70 penunggang kuda itu bersama Paulus tiba di Kaisarea, mereka menyerahkan Paulus beserta surat itu kepada gubernur. Sesudah gubernur membaca surat itu, dia bertanya kepada Paulus, "Kamu berasal dari provinsi mana?" Paulus menjawab bahwa dia dari provinsi Kilikia. Lalu berkatalah gubernur, "Saya akan mendengar perkaramu waktu orang-orang yang menuduh kamu sudah tiba di sini." Kemudian dia memberi perintah supaya Paulus ditahan di dalam gedung pemerintah yang dibangun Raja Herodes. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu, merendahkan diri di hadapan keberanian yang ditunjukkan oleh Paulus dalam menghadapi kesulitan. Tolonglah kami untuk tetap teguh dalam iman kami, sebagaimana ia melakukannya, dengan mempercayai rencana ilahi-Mu bahkan ketika kami menghadapi tantangan. Semoga kami mencari hikmat-Mu dalam ujian kami dan menemukan kekuatan dalam kehadiran-Mu. Biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam diri kami, ya Bapa. Amin.